Ya, boleh. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Zel. Suara saya jelas Bapak Ibu? Suara saya jelas? Oke, kalau jelas, mana jelas daripada saya memakai ini. Eh, Nah, sekarang gimana? Jelas? Mana lebih jelas? Ini lebih jelas ya? Halo? Ini lebih jelas apa tidak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruang room meeting MS Team kita. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, setelah semalam saya membahas tentang form office, kali ini saya akan membahas tentang Sway. Ini juga produk unggulan ya, produk unggulan dari sistem Office 365 kita. Setelah ada form office, ada apa semalam MS Team. Nah, unggulan ketiga kita yang perlu kita ketahui di pelatihan ini adalah tentang Sway. Bapak Ibu sekalian, Sway ini adalah sebuah blog ya, Bapak Ibu. Ini Sway saya tampilkan. Gimana layar saya sudah dapat dilihat? Layar laptop saya udah dapat dilihat Bapak Ibu? Oke, oke, oke. Sip, terima kasih. Kalau sudah, biasa seperti biasa, titik 9 di sebelah kiri ini. Kalau kita sudah masuk di office kita, di akun kita, maka ada titik di sini 9 buah. Nah, ini Word, ini PowerPoint. Jadi semua yang versi komputer kita yang biasanya kita membuatnya di komputer secara biasa, di Office 365 ini semua yang kita pakai sehari-hari untuk menulis seperti Excel, Word, PowerPoint itu ada sini semua. Nah, kalau di komputer kita terinstall Word, PowerPoint, Excel, Note juga ada, tetapi POM dengan Sway tidak ada, apalagi Wakelet. Wakelet ini sebuah fitur atau APPS dari Office 365 juga. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Sway ini. Saya coba buka Sway. Nah, seperti ini tampilan ruangnya, halaman Sway Bapak Ibu. Jadi boleh saya katakan Sway ini adalah sebuah blog yang template-nya sudah disediakan oleh Sway ini. Kalau misalnya kita ingin menulis, intinya kita menulis di sini Bapak Ibu ya. Kalau sebuah blog berarti kita akan menulis di sana. Nah, ini template yang disediakan oleh Sway tempat kita menulis. Kita menulis tujuannya apa? Kalau kita bertujuan untuk membuat newsletter misalnya, nah kita tinggal klik ini. Jadi disediakannya ruang template tempat menulis, hiasannya, ruang-ruangnya, bagian-bagiannya, rapinya seperti ini, bagusnya seperti ini disediakan oleh newsletter. Kalau kita ingin membuat project misalnya, nah tentu saja kita pilih ini. Ada yang lainnya, ada more template. Template ini apa ya?
biar Bapak Ibu makin paham. Cetakan, semacam cetakan yang sudah disediakan gitu. Jadi tinggal kita memasukkan, kita mau kue itu bentuk apa, tergantung cetakannya gitu. Nah, jadi template ini cetakannya, agar makin kue kita makin menarik dengan cetakan berbagai macam. Apa dulu ya kue yang berbagai macamnya? Kue putu kalau nggak salah. Kue putu atau kue bolu, macam-macam cetakannya kan. Nah, seperti itulah kira-kira template yang dimaksud di SWE ini. Semalam saya ketika memaparkan tentang soal dan stimulus AKM itu menggunakan SWE itu. Kapan saya menggunakan SWE lagi ya? Ketika penerimaan murid baru. Ketika penerimaan murid baru dulu pelaporan ke dinas juga saya menggunakan SWE. Pelaporan ke pengawas sekolah minta juga waktu itu, kami tidak mengirimkannya lewat PowerPoint, tapi dikasihkan link SWE sama pengawas tersebut. Jadi pengawas tersebut ketika itu tinggal membaca di SWE. Itu salah satu penggunaan SWE di sekolah kami. Kemudian apalagi kemarin yang saya gunakan SWE ini? Iya, profil sekolah. Jadi ketika itu saya membuat profil sekolah, saya tidak membuatnya di PowerPoint, tapi di SWE ini. Nah, jadi itu pemakaian SWE yang telah saya gunakan. Pertama tadi tentang penerimaan murid baru ya. Waktu penerimaan murid baru, kemudian ketika melaporkan kita belajar daring di rumah ke dinas, ke pengawas. Kemudian kemarin ketika pelatihan tentang stimulus AKM, juga saya menggunakan template dari SWE ini. Apa kelebihannya? Kalau PowerPoint kita mungkin kan menyimpannya di komputer, bisa hilang, bisa mencarinya susah. Apalagi ya, fitur-fiturnya itu-itu saja, tidak tersimpan otomatis. Nah, kalau di sini, di SWE ini, gambarnya juga bisa bergerak. Kita membagikannya lebih mudah dalam bentuk link, sehingga enak dibaca, cepat sampai diterima oleh yang kita inginkan. Itu salah satunya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi template ini ada yang kosong seperti ini. Ini blank, SWE, jadi template ini kosong. Jadi ini tergantung kreasi kita masing-masing, Bapak Ibu. Semakin kreatif kita, semakin banyak ide kita untuk membuat ini lebih bagus, maka nanti hasil SWE kita, hasil halaman yang kita inginkan tersebut akan semakin bagus. Nah, ini untuk blog, tempat menulis. Ini untuk sebuah project. Nah, ini dia. Seandainya Bapak Ibu ada project, kan dalam ketiga 13 itu ada kita project untuk anak-anak kita. Nah, bisa materi dan pedoman project itu bisa kita tuliskan di sini. Kemudian kita share ke siswa kita. Ini loh project yang anak-anak harus lakukan di semester ini. Nah, demikian. Jadi ini juga bisa sebagai media pembelajaran kita. Apalagi yang bisa kita buat? Portofolio. Tadi newsletter ini macam-macam berita gitu ya. Ada berita bagus, kita tulis, kita masukkan di sini foto-fotonya sekaligus, kemudian kita share ke siswa kita. Ini portofolio. Nah, ini juga bagian dari kurikulum K13. Kita mengumpulkan portofolio anak bisa di sini. Ini hasil anak kemarin kerajinan menganyam. Ini hasil anak kemarin dari hasil melukis. Nah, kita foto, kita simpan di sini sebagai SWE yang bisa kita bagikan ke siswa kita. Bapak Ibu sekalian, masa dahulu banyak orang yang telah dibuat orang-orang terdahulu. Mungkin hebat di zamannya, tetapi kemudian apa-apa yang dibuat orang dahulu itu kita tidak tahu saat ini. Kenapa? Karena tidak punya arsip. Arsip yang bisa disimpan yang tidak hilang. Nah, salah satu SWE ini kita adalah
Bila kita rajin menulis di sini, bila kita rajin memposting apapun kegiatan siswa, proyek siswa, portofolio siswa di sini, maka arsip-arsip itu akan ada selama-lamanya. Sewaktu-waktu nanti oleh generasi berikutnya 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi. Oh begini loh zaman guru-guru saya. Oh begini zaman dulu ya. Zaman tahun 2001 itu seperti ini orang belajar. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu. Kemudian template yang ada tuh presentation, ini bisa juga resume bisa. Nah, ini dia, student report. Jadi kalau siswa kita sudah punya akun ini nanti, jadi siswa itu bisa melaporkan eh, hasil apapun kegiatan dia, mungkin meringkas, mungkin merangkum, mungkin membuat catatan, atau mengerjakan PR lainnya, itu bisa dikerjakan di sini oleh siswa kita kalau sudah tahu. Namanya student report. Nah, ini untuk umum ketika kita berwisata bisa kita tuliskan di sini. Jadi memang ini mendukung sekali ke AKM. SWE ini sangat mendukung ke AKM yang mana harapan dari adanya AKM itu adalah guru dan siswa itu rajin menulis, Bapak Ibu. Guru dan siswa itu diharapkan banyak menulis. Saya masih terbayang waktu saya SMP, kebiasaan menulis saya itu dimulai kelas 1 SMP, coret-coret, buat puisi, kemudian pinjam buku di perpustakaan. Pernah buku perpustakaan itu, satu buku itu saya catat Bapak Ibu. Saya tulis, saya salin ke buku tulis, bayangkan itu. Pena habis entah berapa. Pena itu, pena waktu itu, pena pilot mereknya habis banyak. Gara-gara saya mencatat buku utuh ke buku tulis. Karena ketika itu buku tulislah andalan kita. Nah, sekarang kita dipermudah. Banyak tempat menulis. Salah satunya ini, Sway. Itu sebagai motivasi buat Bapak Ibu agar segeralah bersenang-senang dengan banyak menulis. Medianya ini, Sway, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita buka salah satu template dari template yang ada ini. Mau blank atau apa ya? Oke, kita coba yang blank saja dulu. Blank. Nah, ini Bapak Ibu. Saya tulis judul dulu, title, di sini title. Ini berbeda dengan ini ya, yang berbeda dengan misalnya ini. Ini kalau ini sudah ada foto-fotonya dia sediakan. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal dihapus Bapak Ibu. Jadi start editing. Nah, seperti ini. Kita kembali ke SP0 tadi. Apa ya misalnya? Misalnya nanti pelaporan. Pelaporan hasil pelatihan Office 365 gugus 6 Batam Kota. Seperti itu judulnya.
Nah, agar judul ini menarik nanti, jadi saya tambahkan background. Ini ada background. Saya klik ini, background. Jadi ibu-ibu saat ini sudah mulai belajar itu ya, dasar-dasar blog. Jadi koran-koran online itu menulis seperti ini Bapak Ibu. Pelaporan kayak yang ini saya pilih gambarnya. Nah, muncul di sini gambarnya, judul di sini. Ini bisa saya hilangkan. Nah, seperti ini ya. Ini tapak istilahnya, pondasi. Apapun web yang kita lihat ketika buka, misalnya Kompas.com itu website kan, Detik.com misalnya, atau web-web yang lainnya, itu dasarnya seperti ini ditulisnya Bapak Ibu. Ada tempat menulisnya khusus. Memang tempat menulis ini tidak menarik. Ini bisa kita lihat ya. Untuk melihat hasil tulisan kita ini, kita Bapak Ibu klik play ini. Di sebelah kanan atas, play. Nah, seperti ini jadinya nanti gitu. Ini dilihat oleh orang yang melihat blog kita, sway kita. Aslinya padahal Bapak Ibu seperti ini aslinya. Aslinya seperti ini. Oke, untuk huruf ini bisa tebal, ini emphasis ini. Kita klik emphasis, kita blok dulu, kemudian emphasis. Agar tulisan kita ini miring, kita klik action. Kita tengok lagi hasilnya. Wah, seperti ini Bapak Ibu. Kita edit kembali. Kemudian kita tambahkan. Kita tambahkan apa kira-kira? Apakah judul? Mungkin judul ya. Judul misalnya apa? Pelaporan Bapak Ibu tentang pembuatan kelas ya. Pembuatan kelas di MS Team. Judulnya. Nah, kemudian kelas tersebut Ibu tambahkan buktinya. Kita cari lagi ya, foto. Kemudian kita pergi ke Suggested. Ke Suggested ini, kita klik My Device. My Device Bapak Ibu. Kita pilih gambar yang cocok, yang sesuai kelas. Misalnya ini Bapak Ibu. Kita juga bisa cari foto-foto, gambar-gambar secara online, kita ketikkan aja di sini Bapak Ibu. Set source. Misalnya kita ketikkan kelas. Kemudian kita klik set. Nah, nanti akan banyak muncul gambar-gambar. Nanti gambar-gambar ini kita tinggal pilih ya Bapak Ibu, tinggal kita pilih. Gambar yang muncul ini tinggal kita pilih, kita masukkan ke sesuai kita. Baik, jadi ada dua pilihan kita menginsert gambar ke sesuai kita. Pertama dari ini, dari komputer kita, My Device. Kemudian dari OneDrive juga bisa kalau ada kita OneDrive. Dari Flickr juga bisa. Flickr ya Bapak Ibu. Nah, ini di Flickr. Ini foto-foto di Flickr lengkap juga. Cuma hati-hati karena foto ini kan hak milik orang lain. Jadi kita copyright-nya harus hati-hati. Sebaiknya kita upload foto atau gambar ke sesuai kita adalah foto kita sendiri, itu yang paling bagus. Itu sah menjadi hak milik kita. Jadi takut kita nanti dikomplain orang lain, itu foto saya loh, kenapa Anda upload ke website Anda? Anda saya denda dengan sekian-sekian juta misalnya, kena kita di undang-undang. Jadi hati-hati mengupload foto orang lain di web kita. Baik, itu yang tadi ya, melalui komputer bisa, melalui web juga bisa. Kita lanjut pembuatan kelas online.
kita lihat lagi ya hasilnya. Ini judul tadi. Oh, ini persi ke kanan Bapak Ibu. Jadi gulirnya halaman ini nanti oleh pembaca kita, ini gulirnya ke kanan. Gini. Kiri kanan, kiri kanan. Ini bisa kita ubah, diedit kembali. Cara ngubahnya di sini Bapak Ibu. Desain, ini ada desain, desain. Kemudian style, desain, kemudian style. Nah, ini dia. Tadi yang horizontal. Kita pilih yang vertikal saja. Kita pilih yang vertikal. Nah, kalau yang vertikal nanti pembaca kita menggulirnya ke bawah seperti ini, ke bawah. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti terlihat oleh pembaca kita. Oke, kita ke storyline lagi. Apa kira-kira pembuatan kelas di MS Team ini? Apakah kita nanti menambahkan narasi teks atau image lagi boleh, atau stack kumpulan dari banyak foto. Kumpulan dari banyak foto. Kita tambah teks dulu. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bukti-buktinya bisa kita tambah. Image-nya buktinya apa gitu ya. Kita ambil di mana simpannya. Nah, ini seperti ini. Buktinya kita ambil contoh-contoh aja. Nah, apa ini ya? Apa tadi yang saya masukkan? Ini IPA. Oh ya, excitement team. Ini kita ambil aja judulnya ini. Nah, jadi kita tambah captionnya ini. Caption foto yang saya tampil tuh ini. Excitement di tim. Melampirkan tugas di tim. Nah, ini Bapak Ibu fokusnya ya. Ini bisa besar nanti gitu. Jadi fotonya terlihat besar nanti.
Kalau ini makin besar terlihat nanti gitu. Kalau ini fokusnya juga bisa kita, agar semua ruangan ini nampak, kita klik ini. Entire image is important. Jadi agar makin besar kelihatannya nanti. Kita tengok Bapak Ibu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Judul tadi, kemudian ada judul kedua, ini pembuatan kelas di MS Team, yang mana Ibu mengatakan di sini menulis bahwa telah melaksanakan membuat kelas dan nama wali kelas, telah menambahkan siswa ke kelas, telah memposting file di kelas, chat dengan siswa di kelas, melakukan panggilan komputer to komputer di kelas. Nah, nanti bukti-buktinya seperti ini. Bukti-buktinya dilampirkan. Ini kan nampak nih buktinya. Baru satu foto tadi ya. Kita edit kembali. Atau kita tambah lagi image-nya, gambarnya, image kedua ya. Kita cari lagi di My Device, kita simpan sebelumnya. Apa ini? Chat call di Teams gitu ya. Ini call di Teams atau chat di Teams. Ini judul captionnya melakukan call di Teams. Jadi Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau kita selalu online di komputer, kita bisa saling call di sini aja. Ke personal, ke beberapa orang bisa. Macam semalam Ibu Sapni ya, karena butuh bukti dia nge-call saya terima gitu, saya terima, diambil capture-nya, disimpan, udah selesai gitu. Enak di sini, tidak berbayar. Saling panggilan ke komputer to komputer tidak berbayar. Dan hal tersebut tidak bisa kita lakukan dengan aplikasi lain. Di sini bisa. Oke, kita lanjut, ada dua bukti ya. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis di sini 1 sampai 5, berarti buktinya juga harus sampai 5 gitu. Kembali ke sini ke My Device. Kita cari bukti yang lain. Nah, ini ya, post atau pengumuman. Ini bukti memposting pengumuman atau pemberitahuan di kelas. Ini buktinya. Chat dengan siswa ya lagi ya. Chat udah tadi. Ini chat tadi ya. Chat cocoknya. Chat. Oke. Kita tambah lagi. Gambar berikutnya. Call tadi yang belum ya. Call. Calling. Ini call. Call in Teams. Melakukan panggilan atau call dari komputer ke komputer lainnya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bagian ini judul besar. Ini judul besar. Kemudian ada subjudul 1, pembuatan kelas di MS Team. Judulnya kita tulis di sini, kita kasih foto, gambar, kemudian kita kasih teks yang mendukung judul subjudul kita ini. Teks bawah ini mendukung ke subjudul ini. Kemudian subjudul ini ada tulisan, yang mendukung tulisan ini ada ini. Ada image 1, image 2, image 3, image 4. Habis gitu.
Anggap selesai. Yang satu ini, yang subjudul satu ini anggap selesai. Kita ingin ini di fotonya dibesarkan. Kita ingin menambah subjudul lagi kedua. Nah, di sini lagi kita. Di sini Bapak Ibu. Di sini. Nah, ini dua. Section 2. Tadi satu, sekarang kedua. Kita tulis lagi judulnya apa kira-kira yang kedua? Tugasnya. Oh iya. Membuat soal online menggunakan form Office 365. Saya periksa dulu ada yang gabung nggak? Nggak ada ya. Kita cari lagi gambarnya. Kita coba cari di sini ya, di online saja. Form Office 365. Enter. Oke, ini cukup besar, kita pakai ini aja. Tambahkan. Nah, nanti akan pindah ke sini Bapak Ibu. Oke, kita tutup. Nah, yang poin kedua, subjudul kedua, kita membuat pemaparan tentang membuat soal online menggunakan form Office. Ini kita tambah lagi teks apa saja yang kita lakukan di membuat soal ini. Yang telah dilakukan. Satu lagi, membuat soal berbentuk pilihan ganda. Membuat soal berbentuk pilihan ganda kompleks. Soal menjodohkan. Soal benar salah. Soal isian singkat. Soal mengurutkan kalimat atau kata ya. Drop down. Kemudian lead. Kita tengok lagi Bapak Ibu. Di sini form. Nah, kalau
bertemu setiap menggunakan kita masuk ke Office 365, kita pilih aja akun kita seperti ini. Liket ya Pak Ibu ya, liket. 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 Pemberian bintang. Kenapa ada soal ini termasuk survei karakter ya, Bapak Ibu? Survei karakter. Nah, ini 1 sampai 7 ini bisa kita buatkan soal. Yang layanan 2 ini liket dan pemberian bintang ini untuk survei karakter siswa. Kenapa ada pemberian bintang di sini? Ini yang dimaksud dengan kebaruan dalam AKM itu. Jadi kita itu membuat soal itu, membuat segala sesuatu itu sesuai dengan kebaruan zaman yang ada. Kita lihat ketika kita berbelanja di Shopee online itu tersebut. Ketika kita lancar, ketika kita belanja di Shopee itu lancar pengiriman, barang bagus, tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi yang kita minta, maka kita akan memberikan bintang 5 kepada penjual tersebut di Shopee, kan gitu. Nah, hal-hal kebaruan seperti itu kita adopsi juga ke siswa kita, agar siswa kita punya pengetahuan baru. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini tentu kita harus ada bukti-bukti seperti tadi Bapak Ibu. Membuat soal pilihan ganda. Nah, jadi Bapak Ibu nanti buka soal yang telah dibuat. Nah, misalnya Bapak Ibu telah membuat soal ini, pilihan ganda ini. Di capture ya, di snapping tool Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka di sini. Ini buktinya. Kemudian kita simpan. Soal pilihan ganda. Oke, kita kembali ke Sway tadi. Kita ambil fotonya yang sudah kita simpan tadi. Ketik S soal pilihan ganda. Nah, ini. Kemudian membuat soal pilihan ganda kompleks misalnya. Buat soal pilihan ganda kompleks. Kita belum capture mana ganda kompleks. Oh iya Bapak Ibu. Jadi soal kita ini bisa disajikan video ya langsung. Soal-soal ini kita langsung insert video di soal ini. Jadi nanti ke depannya tidak hanya tulisan saja yang akan disajikan oleh soal tersebut, tapi bisa kita masukkan video. Misalnya seperti ini. Nah, video ini langsung bisa diputar loh, tidak perlu harus ke YouTube-nya langsung, tidak gitu. Nah, ini video ini saya dapatkan di mana ya kemarin. Nah, jadi apa ilmunya? Ilmunya seperti ini. Jadi air itu bentuknya berubah, volumenya tetap, permukaan dari zat cair selalu datar, mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah, menekan ke segala arah. Apakah benar itu sifat-sifat zat cair? Nah, tentu kalau siswa merasa benar, tentu dicentang dia semua. Kalau merasa ada satu yang tidak benar, tentu tidak dicentangnya. Kalau memang jawabannya
dicentang semua ya boleh. Berarti jawaban harus dicentang semua oleh siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kembali itu melenceng sebentar. Ini soal pilihan ganda tadi ya, kompleks. Pilihan ganda kompleks ya ini aja. Ini di pilihan ganda kompleks ini ada 3 yang benar. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ciri-ciri pilihan ganda kompleks itu adalah opsinya berbentuk kotak-kotak. Kalau pilihan ganda biasa, opsinya berbentuk bulatan. Itu udah standar internasional. Ini soal pilihan ganda kompleks. Oke, udah dapat fotonya, buktinya. Kita masukkan lagi ke Sway kita. Soal pilihan ganda kompleks. Ya, iya, tergantung kita membuat soalnya. Kalau kita centang yang benarnya 3, berarti siswa kita harus mencari yang 3 tersebut. Kalau yang kita centang 2, berarti siswa kita harus mencari centangnya 2 gitu. Dia harus mencentang 2. Salah, salah ya, salah. Makanya lebih rumit. Ya wajib dicentang. Ya, kosong. Tidak dapat nilai 0 di soal tersebut. Nah, karena itulah kita perlu sosialisasi dari sekarang pada siswa kita. Yang pertama, ciri-ciri itu tuh wajib kita ketahui. Kalau pilihan ganda, nah itu opsinya bulat. Kalau pilihan ganda kompleks itu kotakkan, berbentuk kotak dia. Kamu harus memilih lebih dari satu, boleh memilih lebih dari satu sesuai dengan pengetahuanmu. Gitu. Jadi memang anak dengan pilihan ganda kompleks ini lebih berpikir keras lagi gitu. Dia tidak hanya milih, tidak hanya A, ya benar. Sesuai yang diterangkan saya semalam kan. Perlu sosialisasi, perlu pengimbasan semalam bahasanya. Kita imbaskan ini ke siswa-siswa kita. Ya, kita ajarkan, kita sosialisasikan soal ini ke siswa-siswa kita. Hmm, sama. Oke, kita lanjut. Jadi sudah ada bukti. Ini nanti desain ini kemungkinan tugas terakhir Bapak Ibu membuat seperti ini ya. Tugas Bapak Ibu kemungkinan seperti ini. Nah, kemudian bisakah video kita inset? Nah, ini kita buat lagi ya, judul lain lagi. Misalnya apa ya? Hal hal lain ya yang mendukung pelatihan atau yang didapatkan dari pelatihan. Ini kita tambah image text insert video this way.
Gimana caranya? Caranya tambah. Nah, nanti Bapak Ibu klik media tadi teks ya untuk menulis. Sekarang media. Media, kemudian video. Video. Video itu langsung kita bisa ambil komputer ya Bapak Ibu ya. Kita ambil dari komputer videonya. Nah, video ini kita ambil dari komputer. Ini opsi pertama dari komputer kita. Sambil menunggu tadi, sesuai tadi, udah sampai Bapak Ibu ya. Jadi ini kita tulis caption videonya, eh, sifat sifat zat cair. Oke, kita opsi berikutnya kita ambil dari YouTube ya, Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kali ini agak berat. Jadi kita mengembed istilahnya, embed ya, istilahnya embed. Hasil embed ini apa ya? Kita ambil mentah-mentah gitu, kita ambil mentah-mentah, kita taruh ke tempat lain seperti itu. Jadi YouTube ini kita ambil mentah-mentah, kita masukkan ke sesuai kita. Caranya di YouTube itu ada namanya embed, di share. Kita klik share ini, share, kemudian ada embed ini. Kalau kita kirim ke WA biasa, kita kirim ke Facebook biasa, ke Twitter biasa, ke email biasa. Nah, sekarang embed ini. Nah, jadi ini kode coding Bapak Ibu. Jadi kode coding ini seperti ini. Kita ngambil mentah-mentah, video ini kita masukkan mentah-mentah ke sesuai kita. Jadi kita harus punya kode embed ini. Nah, ini semacam coding Bapak Ibu. Kita copy aja coding ini. Atau sudah ada ini, copy. Tengoklah. Nah. Jadi semua layar-layar, semua angka-angka itu seperti ini sebenarnya. Rumus seperti ini. Ini coding Bapak Ibu ya. Jadi kita copy coding ini, embed ini. Kemudian kita letakkan di sesuai kita. Kita tambahkan. Kemudian media. Kemudian embed. Nah, di sini embed. Di bawah Bapak Ibu, embed. Embed. Kemudian kita paste di sini yang kita copy tadi di sini. Kita copy tadi di mana? Di sini. Nih, embed ini kita copy. Kita paste di sini nih, paste your embed code here. Kita paste. Kemudian kita klik di sini. Nah, otomatis memuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi video tadi sudah pindah dalam sekejap mata ke sesuai kita. Kita ambil mentah-mentah ke sini.
ini penambahan embed video dari YouTube. Oke, sampai di sini kita lihat hasilnya pekerjaan kita. Kita play Bapak Ibu ya. Kalau di yang kita share ke orang lain nanti play ini nggak ada Bapak Ibu. Dia otomatis berjalan. Karena kita yang punya hak milik SWE ini, maka kita bisa memplaynya seperti ini. Ini hasil pertama, judul pertama, ini pembuatan kelas di MS Team. Ini buktinya lagi, buktinya. Kemudian subjudul kedua, membuat soal online menggunakan Form Office 365, ini buktinya, ini narasinya ini Bapak Ibu, deskripsinya ini, kemudian buktinya ini. Kemudian di ketiga, hal-hal lain yang dapat dari pelatihan, misalnya insert video di SWE. Nah ini Bapak Ibu. Ini yang tadi, ini yang dari YouTube. Ini yang kita langsung dari komputer, ini yang dari YouTube. Ini mungkin tadi karena kita tidak fokus ya. Coba kita fokuskan. Nah, ini dibesarkan gini biar ke bawah dia. Ini dibesarkan juga biar ke bawah nanti. Jadi tidak berderet ke samping seperti tadi. Mana lagi tadi? Ini ya. Ini ke bawah juga. Ini biar ke bawah. Oke, kita play lagi. Ini judul pertama. Subjudul 1. Bukti-bukti. Subjudul 2. Keterangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini tadi video tadi. Bisa di-play di sini langsung gitu, di SWE-nya. Bisa di-play oleh anak-anak didik kita, nanti bisa di-play di sini. Oke, bentuk zat cair menurut ruangannya. Ini tinggal play juga di sini. Tidak perlu ke YouTube perginya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kembali ke edit. Nah, jika Bapak Ibu ingin desain yang lain, kita tinggal pilih ke sini. Desain, kemudian style. Nah, ini banyak. Customize-nya banyak template-nya. Misalnya saya pilih ini. Nah, jadi seperti itu dia Bapak Ibu. Berubah lagi dia. Nanti modelnya seperti ini. Oke, kita pilih style yang lain, misalnya agak gaya-gayaan, agak ada bunga-bunga seperti ini. Oh, gitu Bapak Ibu. Bisa berubah menurut template yang telah disediakan. Nanti tergantung kreasi keinginan Bapak Ibu. Kita pilih lagi style yang lain, misalnya ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Pelaporan hasil pelatihan Office 365. Banyak style, silakan dipilih. Masih ada ke kanan. Yang penuh warna, yang biasa-biasa aja boleh. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kami rasa apa lagi ya? Oh iya, kita share. Jadi ini SWE ini bisa kita share ke dalam organisasi kita atau ke orang lain.
Ini ada share your sway with. Kalau ini dalam grup kita aja, paling Bapak Ibu yang bisa, cuma orang lain tidak bisa. Jadi agar orang lain semua bisa, siapa saja walaupun tidak punya akun Office 365 bisa membukanya, maka kita pilih yang ini. Anyone with a link. Jadi siapapun nanti yang punya link Sway kita dapat membukanya tanpa kecuali. Kemudian yang melihat ini bisa memview saja, melihat saja, atau mengedit. Nah, kalau sama Bapak Ibu nanti saya kasih mengedit aja ya, bisa diedit ya. Jadi nanti kalau saya pilih ini, nanti Bapak Ibu bisa mengedit eh, ini yang saya berikan ini. Oke, kemudian copy. Tapi kalau melihat saja, Bapak Ibu hanya bisa melihat saja. Tapi kalau saya pilih ini, nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya. Oke, saya copy, saya kasihkan ke WA ya. Mana WA kita, grup kita. Boleh Bapak Ibu lihat nanti. Ya, sudah saya kirim, silakan Bapak Ibu lihat sway-nya di grup kita. Kemudian Bapak Ibu, sway ini juga saya bisa duplikat ya. Saya duplikat, maksud duplikat ini saya gandakan gitu. Saya gandakan sehingga menjadi dua di file saya. Itu maksud duplikat. Sehingga menjadi dua buah. Ini yang duplikat tadi saya simpan. Ya, oke. Ini tidak bisa, ini hanya milik saya. Sway. Oke, sekian dulu Bapak Ibu tentang Sway. Nanti kalau jika ada pertanyaan silakan kita buka sesi tanya jawab. Sesi Sway ini saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Zal Primawati. Kepada Ibu Zal silakan. Ya, ya silakan tanya jawab dulu. Masih feedback.
Ya, silakan. Dari siapa, Bu? Iya, insya Allah. Bagaimana kita tahu gambar merah? Iya, SWE ini tentu beda, Bu. Kalau soal kalau soal tadi fiturnya namanya Home Office. Kalau soal itu di Home Office itu fiturnya beda, layanannya beda. Kalau ini di SWE ini layanannya beda juga. Tapi masih dalam kerangka Office 365, masih dalam kerangka layanan Office 365. Sama dengan misalnya kita punya Office katanya kan, kita di komputer kita punya Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu akan dibagi-bagi lagi tuh, Bu. Ada Excel yang sebagai pengolah angka, ada Word sebagai pengolah kata, ada PowerPoint sebagai alat presentasi yang tidak tergantikan hingga saat ini, seperti itu. Tapi kita coba eh, PowerPoint yang di komputer kita itu kita ganti dengan SWE gitu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, akun membuat untuk siswa tersebut itu tidak bisa, itu harus punya admin. Kita mesti berlangganan, Bu, sekolah mesti berlangganan dengan Office 365 ini. Jadi sekolah harus membeli layanan Office 365 ini ke Microsoft. Nanti di sekolah tersebut ada adminnya seperti saya gitu. Jadi jadi kalau kita sudah membeli layanan Office 365 ini sebuah sekolah, itu nanti akan bisa membuatkan 10.000 akun untuk siswa. Ya, gimana Bu? Ya, uh-uh. Bisa, bisa ke KKG kita bisa. Sekarang yang ini nih langganan KKG gitu. Ya, KKG yang membeli ini ke Microsoft. Nah, tapi kemudian saya bagi-bagi ke Bapak Ibu gitu, secara gratis, tidak berbayar. Hmm, Sama-sama. Ya, silakan Bu. Heeh. Nah, itu bedanya kita secara offline bila kita menulis di Excel dengan Word, itu kalau kita tidak simpan, itu bisa atau saat itu mati lampu atau crash komputer kita, data kita hilang. Kalau ini tidak, kita membuat memang harus secara online, Bu Ibu ya. Kita membuat secara online, harus ada jaringan internet dan otomatis akan tersimpan di simpanan SWE kita gitu, Bu Enung ya. Otomatis tersimpan. Sama, silakan Bu Pak Ibu yang lain. Ya, langsung aja. Ya, mm-mm. Boleh, 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 boleh. Boleh. Nah, boleh, boleh. Jadi sesuaikan konteksnya lah, sesuaikan konteksnya apa di situ judulnya. Ah, ya, benar-benar. Hmm.
Ya, boleh Bu. Mm-mm. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang masih ada, boleh topik yang lain ya. Boleh topik yang lain, masalah pembuatan soal atau apa gitu, yang masih ragu-ragu. Oke, ya yang masih punya kesempatan ini dia ada partisipan. Kalau Bapak Ibu lihat di atas ini, itu bisa di-download ya partisipan ya. Oke, saya share kembali Bapak Ibu. Ya, di sini ada partisipan. Ini diambil partisipan ini, nah, di-download. Ini absen kita di sini. Absen di sini ya, Bapak Ibu, partisipan. Bentar, Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Heeh. I- Iya harus sama persis bagusnya. Bentuknya harus ada pilihan ganda gitu. Oke, ini saya share ya. Cara eh, bagaimana kok ini yang belum semalam. Kolaborasi membuat soal kita antar guru. Kita kolaborasi selama ini ya. Oke. Kita kolaborasi membuat soal bersama-sama, misalnya ada guru kelas 6 ingin membuat soal UN sama-sama, itu sama-sama dibuat gitu. Mana tadi form? Tolong siap-siap di WA, saya bagikan soalnya. Nah, di sini, di share ini, kemudian ada feedback ya. Share to collaborate. Nah, ini dia copy, kemudian dikasihkan ke rekan-rekan kita. Silakan Bapak Ibu ditengok di grup pelatihan kita. Dibuka ya. Bila bagusnya buka pakai komputer loh.
Oke, silakan dibuka Bapak Ibu agar saya tahu siapa yang membuka dari sini yang telah bekerja membuka soal tersebut. Halo? Ya, sudah ada 2 orang yang telah bergabung ke soal yang saya buat ini. Nanti di mana buktinya nanti saya tak kasih tahu. NH siapa ya? Ibu NH. Ya ada Ibu Li, Ibu N telah bergabung 3 orang di soal ini. Ini sini buktinya Pak Ibu ya. Di sini. Ini ada kode Li, ada N, EN. Nah, udah ada 4 orang. Udah ada 4 orang yang bergabung ke soal ini. Nah, masing-masing yang masuk sekarang ke soal ini bisa mengubah dan mengedit soal ini. Itulah untungnya kita bekerja di POM ini, kita bisa bekerja secara bersama-sama walaupun kita berbeda tempat. Misalnya kita satu sekolah itu ada 6 ruang, 6 jenjang, apa ya, 6 kelas. Namun kita ingin bekerja tapi tidak mau berkumpul. Tidak tidak harus meninggalkan siswa, kita bekerja secara online seperti ini. Kapan saja, di mana saja. 4, 5, 6 sudah ada 6 orang yang bergabung di soal ini. Ada Bu Enung sudah masuk, Ibu Zel sudah masuk, Ibu Saprina sudah masuk, Nur Habni juga sudah masuk. Oke. Kemudian setting. Jangan lupa setting ketika setting buat soal. Ini settingnya di sini Bapak Ibu ya. Settingnya di sini. Anyone can respond. Anyone can respond. Kalau tidak demikian settingnya, maka kita posting soal ini ke anak, maka anak-anak tidak bisa melihat soal yang kita kirimkan. 4, 5, 6. Ibu Nila juga udah bergabung ke soal ini dan melakukan editing. Boleh ya, Bapak Ibu, nama-nama tulisan ini. Hah? Oke? Iya, iya. Kemarin Ibu nggak ikut ya? Oh, ya. Di pilihan ganda, misalnya Ibu mau pilihan ganda, Ibu tambah aja. Terus di pilihan ganda tersebut ditulis nama Ibu ya di situ ya, biar saya tahu Ibu telah mengedit soal ini. Ya nanti Bapak Ibu ubah aja, ditambah 2 atau 3 gitu soal ini. Ini kan bingkainya saya udah kasih tahu, tinggal ditambahkan terus ditulis nama Ibu. Berarti Ibu yang telah bekerja di situ gitu ya, untuk menandakan saja. Bukan di soalnya itu. Atau boleh juga tambah bagian, boleh juga ya, tambah bagian. Misalnya gini, Bapak Ibu lihat ya. Oke, lihat ya. Oke, klik ini, soal ini, kemudian new, kemudian section. Kemudian lihat ke bawah, ini kosong ya. Ini buat aja seksi Ibu Sub Nizal misalnya. Sub Nizal. Ini seksi. Nah, Ibu silakan. Soal ini dibuat oleh Ibu Sub Nizal misalnya kan. Nah, ini tadi tentang apa di atas ini? Tentang menjodohkan ya. Berarti Ibu
membuat sini 2 menjodohkan. Ini tinggal tambah aja. Atau pilihan ganda dulu boleh ya. Paham Ibu ya? Ada seksi judulnya. Atau langsung di soalnya juga boleh, nama Ibu. Ini soal, ini pertanyaan. Pertanyaan, nah, Ibu buat dalam kurung sub, Ibu nama Ibu ya. Nah, gitu. Berarti saya udah tahu juga, oh Ibu yang buat itu gitu ya. Paham Ibu ya? Kasih kode aja, kasih kode aja. Sama. Oke, 6, 7, 8 udah banyak yang masuk. Ada Ibu Heru juga masuk. Bu Penny Simanjuntak, Pak Agrias juga udah masuk ke soal ini. Saya tahu gitu. Jadi kita saling tahu bekerja, telah bekerja. Atau cara membagikan soal tanpa kirim melalui WA lah gitu kan. Tidak perlu kita kirim melalui WA. Itu cukup dengan melalui share saja seperti ini gitu. Antar guru. Oke, kalau ada pertanyaan lain, silakan. Masih ada waktu kita. Ulang cara apa, Bu? Ulang untuk meng-share-nya ya ke kawan ya. Iya. Ah, nanti ikuti aja tutorial semalam di YouTube. Iya, sama-sama. Mm-mm. Ya, materi apa? Oh iya. Atau besok aja? Besok apa sekarang? Ya, ya, ya. Fokus ke tugasnya ya. Fokus ke tugasnya ya. Oke. Baik. Mm. Oke. Ah, ah. Oke, kita masuk ke sini. Ke biasa login di Office kita. Kalau login itu Bapak Ibu, misalnya gini login ya. Nah, kita pertama kali seperti ini layar kita gitu ya. Jadi di ini di web di mesin pencari kita tinggal kita ketikkan aja POM gitu, app huruf F. Nah, jadi POM ini sudah pernah kita laku kerjakan, tinggal kita klik aja gitu. Jadi tidak perlu harus www gitu tidak. Tapi syaratnya Bapak Ibu menggunakan browser Microsoft Edge. Oke, ke ini. Nah, ini OneDrive-nya. OneDrive. Jadi OneDrive ini Bapak Ibu sama dengan Google Drive. Bapak Ibu kenal semua Google Drive kan? Google Drive ini salah satu komputasi awan istilahnya, komputasi awan, penyimpanan awan, istilah IT-nya disebut dengan komputasi awan. Salah satu contohnya yaitu OneDrive ini gitu. OneDrive.
dengan Google Drive. Yang mana kita bisa menyimpan file-file kita di internet. Tanpa takut kehilangan atau kerusakan komputer kita. Jadi kalau kita menyimpan file-file kita di komputer itu rawan Bapak Ibu. Rawan bila terjadi kerusakan pada laptop kita, atau rawan bila komputer kita diserang virus, atau rawan ketika crash komputer kita. Maka solusi berikutnya adalah kita memanggil atau mengambil file-file kita di internet. Nah, salah satunya itu saya menyimpan sertifikat saya di sini. Terus pelatihan Office saya di sini juga saya simpan. Yang mana caranya adalah misalnya seperti ini. Kita buat folder dulu. Buat folder, kemudian create a folder, terserah namanya. Ini bahan pelatihan KKG. Kita create. Kemana perginya? Kita cari judulnya. Bahan pelatihan. Nih, bukan. Oh, ini Bapak Ibu, sini dia ada tanda ini, garis 3. Kita buka aja ini. Kita buka. Nah, ini masih kosong. Ada beberapa cara untuk mengisinya. Pertama, kita upload file ya. File. Misalnya file dari ini. Kita upload saja filenya. File, ini file ya, langsung file. Kemudian akan berputar di sini. Nah, ini masuk langsung file kita tadi. Dan bisa kita share langsung. Kita share langsung ke orang lain. Kemudian kita opsi lain adalah folder. Dalam satu folder itu kita bisa berikan ke orang lain. Sebenarnya misalnya folder ini ya Bapak Ibu, folder saya upload. Kemudian berputar lagi di sini uploading. Ada 22 items. Di dalam folder ini ada 22 item dengan muatan 1,5 MB berhasil di upload ke folder tadi, bahan pelatihan KKG. Kemudian dengan cara lain, dengan cara drag and drop. Jadi misalnya saya menyimpan ini, file ini, saya tarik saja, tarik ke sini, kemudian saya lepaskan. Jadi sini tahan, tarik, tahan, diklik kiri, tahan, tarik, lepaskan. Kemudian berputar lagi, nah seperti ini. Dan bisa saya share, contohnya saya share ini ya, ke Bapak Ibu. File saya ini bisa saya share ke macam-macam, ke website, ke Bapak Ibu, ke personal dan macam-macam. Biasa. Misalnya ini buku cerita anak. Ini buku cerita anak ini saya jadikan perpustakaan di sini sebenarnya. Nah, gitu. Jadi penyimpanan awan ini bisa kita jadikan perpustakaan digital. Nah, ini ada buku. Buku ini bisa kita share ke anak didik kita. Kita simpan dulu di sini buku tersebut. Lalu kita share ke anak didik kita. Seperti ini. Share, kita sorot. Atau kita buka sekalian juga bisa. Kita buka seperti ini.
Ini bukunya cerita si kembar dan makanan unik hasil fermentasi. Kita share. Kemudian syarat nge-share-nya gini Bapak Ibu ya. Ini di sini ada people-nya apa. Nah, ini dia. Jadi kita klik yang paling atas ini. Anyone with the link. Jadi siapapun nanti bisa melihat apa yang kita share ini. Kita juga bisa orang tersebut mengediting gitu. Mengotak-ngatik file kita boleh kita bila kita allow ini. Kemudian kita kasih password juga bisa. Jadi orang lain itu saat membuka file kita akan diminta password gitu. Kita coba pakai password atau tidak, Bapak Ibu? Tidak usah lah ya, biasa saja. Oke. Kemudian apply. Kemudian ada copy link di sini. Copy linknya. Copy. Silakan Bapak Ibu lihat di grup. Nah, silakan Bapak Ibu buka, bisa nggak buka di sana? Sudah saya share di grup. Bisa dibuka Bu Eru? Halo Bu Eru. Nah, Bu Enung bisa kan? Nah, seperti itulah pemanfaatannya. Jadi sekarang kita mengurangi mana flash diskmu? Mana flash diskmu? Sini flash disknya. Berbagi data kita pakai flash disk itu kita kurangi. Kita jangan terlalu percaya pada flash disk orang karena bisa saja flash disk itu mengandung virus. Nah, jadi kalau share seperti ini kan lebih enak. Oke, file apa yang kamu butuhkan, yang Bapak Ibu butuhkan, tunggu ya, saya share ya, download sendiri ya, gitu. Terus salah satu manfaatnya kita menyimpan di OneDrive. Dan kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan tiba-tiba dari itunya, bisa di sting juga. Simpan foto-foto ibu-ibu di situ. Itu 5 tera loh Bapak Ibu. Penyimpanan di situ 5 tera. Berarti berapa itu? 5.000 gigabit dapat kita simpan di sana. Bayangkan dengan kita di Google hanya dapat 15 megabyte saja, 15 giga. Kalau yang ini kita dapat menyimpan file sebanyak 5 tera. 5.000 gigabit insya Allah. Oke, sekian saja penjelasan tentang OneDrive. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika dalam pemaparan ini ada salah silap kata dan sebagainya. Saya meminta mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Zel. Silakan Bu. Ya, oke insya Allah ya. Ya, oke.
Ya, hasil rekamannya ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Amin. Ya. Ya, karena belum ada tugas kan. Lanjut dengan tugas lagi. Presentasi sudah, materi sudah, tinggal tugas lagi gitu. Di MS Team dan WA. Kita aktif lagi di MS Team dan WA. Saya berharap minimal 14 orang ini harus lulus semua ya, Bapak Ibu. Hmm. Ya, Bu Nila harus lulus. Ibu Zel sebagai ah, apa dibatasi? Tanggal 30 dengan 1, 30 dengan 1. Berarti ini tanggal 2 berarti ini ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nanti lupa jadi semangatnya berkurang nanti kalau makin lama makin berkurang semangatnya. Ya, nah, gimana ya? Redaksinya diubah aja, redaksinya diubah aja. Redaksinya diubah. Ah, ah, ah. Yang penting nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa. Karena soal belajar kan, itu bukan soal AKM juga semuanya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting nggak masalah. Yang penting pilihan ganda itu yang intinya. Pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks itu intinya ya. Menjodohkan ada, isian ada, itu aja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.